Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, birru aba'ukum kabirrukum abna'akum. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan ini izinkan saya untuk membacakan riwayat hidup ayahanda Haji Rohmani bin Musa yang biasa dalam acara haul dibacakan riwayat hidup untuk mengenang perilaku-perilaku baik dari beliau yang selayaknya kita contoh dalam kehidupan kita selanjutnya, wabil khusus kami anak-anaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Riwayat hidup ayahanda Haji Rohmani bin Musa. Ayahanda tercinta almarhum al-maghfurlah Haji Rohmani bin Musa bin Kaidi bin Haji Meran bin Haji Malihun bin Taib bin Jilun adalah seorang pria Betawi yang dilahirkan di Kampung Pecandrang, Blok S, Kebayoran Baru pada tanggal 3 Mei 1933 dari pasangan suami istri Bapak Musa bin Kaidi dan Ibu Maswani binti Daimin. Beliau adalah anak ketiga dari 6 bersaudara, yaitu berturut-turut Malihun Musa, Masnun binti Musa, Rohmani Musa, Muslimah binti Musa, Rohmat Musa, dan Marullah Musa. Pada usia 9 tahun, ayahandanya meninggal dunia, dan oleh ibundanya beliau ayahanda dititipkan kepada uaknya Haji Mukhtar bin Daimin. Namun oleh uaknya beliau hanya disuruh membantu bekerja, tidak diberi bekal pendidikan sama sekali. Ketika memasuki usia remaja, beliau diminta oleh sepupunya dari pihak ibu, yaitu Bapak Muhammad Zain, putra dari Bapak Mukhtar bin Daimin, untuk membantu mendirikan toko kelontong sekaligus mengembangkannya di wilayah Senayan, Kebayoran Baru. Di saat itulah beliau menyadari eksistensi dirinya dan mulai mempersiapkan diri untuk masa depan hidupnya. Beliau sadar bahwa hidup di masa depan harus mandiri, tidak boleh tergantung kepada orang lain. Dan untuk itu dalam hidup harus memiliki keterampilan atau skill. Karena kesadarannya itulah beliau mengikuti kursus PBH, pemberantasan buta huruf. Ini dimaklumi karena beliau tidak mendapat pendidikan sama sekali, karena beliau yatim, sehingga tidak ada yang menyekolahkan mereka. Dan beliau punya niat atau punya maksud atau punya inisiatif untuk ikut kursus PBH, yaitu pemberantasan buta huruf, sehingga beliau memiliki kemampuan membaca dan menulis. Dan untuk selanjutnya beliau mengikuti kursus penjahit di bilangan Petamburan, Jakarta Barat.
Pekerjaan yang beliau tekuni sejak muda adalah berdagang dan membuka penjahit atau tailor, serta membuka sekaligus mengajar khusus penjahit. Pada hari Kamis tanggal 19 Januari 1956 bertepatan dengan 6 Jumadil Akhir 1375 Hijriah, di usianya yang ke-23, Ayahanda Haji Rohmani Musa mempersunting seorang gadis Betawi dari kampung Pecandan Pulang, yaitu Ibunda Hajah Salmah binti Haji Muhammad Rausin yang ketika itu berusia 16 tahun. Dan alhamdulillah dari pernikahan tersebut lahirlah 8 orang putra putri, yaitu yang pertama almarhumah kakak kami Rosani Sarjana Agama, bersuami almarhum Junaidi. Yang kedua kakak kami Rumiati Sarjana Agama, sekarang tinggal di Puri Bojong Lestari 2 Blok AO, bersuami almarhum Muhammad Soleh. Yang ketiga saya sendiri Dr. Andes Haji Saifuddin Zuhri MPD, beristri Hajah Siti Zuhriyah Zaini SPDI MM. Ketiga adik kami Dr. Andes Saifullah Ar-Rahmani, beristri Bakis Al-Haraz. Kelima adik kami Haji Saiful Latif MSC, beristri Hajah Feni Daruni SE MSI. Keenam adik kami Saiful Kamal SE, beristri Nur Komala SE, tinggal di Susukan, pas tanjakan Susukan itu. Kemudian ketujuh Rusdawati Sarjana Pendidikan, bersuami Abdullah Amrin MBE, tinggal di Kalibata, Jakarta Selatan. Yang terakhir 8 Rizviani SE, bersuami Yudi Sirajuddin Sarjana Pendidikan, serta telah dikarunia pula 8 menantu, 23 cucu, 6 cucu mantu, dan 10 cicit. Ayahanda almarhum Haji Rohmani bin Musa adalah sosok suami yang tabah. Perjalanan hidup rumah tangga yang beliau jalani dengan Ibunda Hajah Salmah banyak mengalami pasang surut, senang, susah, sengsara, bahagia. Namun kesemuanya beliau jalani bersama dengan sabar, dengan ikhtiar dan tawakal, demi keberlangsungan kehidupan dan pendidikan kami anak-anak beliau. Peribahasa Betawi bilang, palek dijadiin kaki, kaki dijadiin palek. Beliau lakukan bersama demi kebahagiaan kami di masa depan. Dan alhamdulillah ke-8 anak beliau pada akhirnya mencapai tingkat pendidikan tinggi, sarjana, S1 dan S2. Dan bahkan cucu beliau yang telah mencapai gelar sarjana hingga saat ini sudah 8 orang, yang kesemuanya bagi kami adalah merupakan kebanggaan dan prestasi tertinggi dan terpuji dari cita-cita kehidupan rumah tangga beliau berdua. Selalu terngiang di telinga kami kata-kata harapan beliau, nyanyak baba cuman pengen hidup lu bahagia nantinya, jangan hidup susah kayak yang nyanyak baba alamin, sebab enggak makan bangku sekolahan. Sebab itu anak nyanya baba harus sekolah sampai setinggi-tingginya. Begitu kata beliau. Dalam melaksanakan perintah agama, Ayahanda Haji Rohmani Musa sangat konsisten. Beliau memberi contoh dalam beribadah dan berakidah, terutama dalam sholat dan zikir, serta melafalkan doa-doa. Beliau selalu memberi teladan kepada kami, anak-anaknya, agar konsisten dalam melaksanakan perintah agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hal lagi yang patut ditiru dari pribadi Ayahanda adalah kegemaran dan kesungguh-sungguhannya dalam menuntut ilmu.
Tercatat dalam ingatan kami guru-guru beliau yaitu Kongmur, guru silat dan guru perukunan selagi beliau muda. Kiai Haji Ali Shibro Malisi, guru tafsir dan guru fikih beliau selama di Blok S. Kiai Haji Abdul Azim Abdullah Suhaimi ME, guru tafsir dan guru fikih beliau selagi tinggal di Mampang. Ustadz Abdul Fatah, guru Al-Quran di Pancoran. Ustadz Maulana Mu'ana, guru Al-Quran di Mampang. Dan Ustadz Syahroni ketika beliau tinggal di Pabuaran Citayam. Di samping gemar menuntut ilmu, beliau juga gemar menghadiri majlis-majlis zikir dan maulid Nabi di mana beliau tinggal dan menetap. Beliau bukan orang alim, namun beliau sangat rajin menuntut ilmu itu dan sangat ta'zim kepada guru. Bahkan beliau rajin bersilaturahim baik kepada teman-temannya, saudara-saudaranya maupun kepada guru-guru ngajinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada beliau usia yang cukup panjang, yaitu 83 tahun 5 bulan. Dan dalam usia beliau yang cukup panjang itu tampak sekali sifat beliau yang sabar, selalu mengalah dan selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan beliau kepada kami yang selalu terngiang di telinga kami adalah hidup kudu banyak sabar, hidup kudu banyak jujur dan baik sama orang, terus banyak bersyukur. Itu pesan beliau kepada kami. Allah yarham. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 11.30 ayahanda kami Haji Rohmani bin Musa dipanggil menghadap penciptanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam usia 83 tahun 5 bulan di kamar kami, di rumah kami, Jalan Samudra Pasai 4, Blok AT nomor 1718, Perumahan Puri Bojong Lestari, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor. Allahumma gfir ya bana Haji Rohmani bin Musa warfa' darajatuhu fil mahdiyin wahluf fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana walahu ya rabbal alamin wafsah lahu qabrahu wa nawir lahu fihi. Ya Allah, ampunilah ayahanda Haji Rohmani Musa, angkatlah derajatnya bersama orang-orang yang mendapat petunjuk darimu. Berilah pengganti yang baik untuk orang-orang yang ditinggalkan sesudahnya. Ampunilah kami dan ampunilah ayahanda kami dan ibunda kami, wahai Allah Rabb semesta alam. Luaskan kuburnya dan terangilah dengan cahaya yang benderang. Amin amin ya mujibas salim. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.